Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ale Jazila dari kelas 6B dari Sekolah SDN Pademangan Timur 01. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan pidato yang berjudul Ayo Sukses Pubertas. Nah, kali ini pidatonya bertema pubertas. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kesehatan dan karunia selalu yang berkah. Pubertas. Apa sih pubertas itu? Pubertas adalah masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Masa pubertas biasanya dialami oleh pada saat masa remaja. Masa remaja itu pada saat umur 10 sampai 16 tahun. Nah, masa pubertas itu biasanya bukan cuma mengalami perubahan fisik, tapi saya psikis, hormoni, psikologis, terus sama sosial juga mengalami perubahan. Nah, remaja itu sebelum remaja dan sesudah remaja apa sih? Nah, itu disebut tahap pertumbuhan manusia. Tahap pertumbuhan manusia ada berapa sih? Nah, tahap pertumbuhan manusia ada 6. Yang pertama ada bayi, yang kedua ada balita, yang ketiga ada anak-anak, yang keempat ada remaja, yang kelima ada dewasa, yang keenam ada lansia. Nah, bagaimana sih agar kita tahu kita tuh sedang mengalami masa pubertas gitu? Nah, masa pubertas juga punya ciri-cirinya. Ciri-ciri masa pubertas pada perempuan dan anak laki-laki berbeda. Nah, saya akan menjelaskan ciri-ciri pubertas primer pada perempuan dan pada laki-laki. Nah, pada perempuan, biasanya perempuan akan mengalami yang namanya menstruasi. Kenapa menstruasi bisa terjadi? Menstruasi biasanya bisa terjadi karena sel telur pada perempuan tidak dibuahi oleh sel sperma, maka akan terjadi menstruasi. Menstruasi akan mengeluarkan darah, atau bisa darah kotor ya biasanya. Nah, perempuan biasanya punya yang namanya cairan estrogen. Nah, cairan estrogen ini akan menghasilkan sel telur. Nah, kalau laki-laki, primernya apa sih ciri-ciri pubertasnya? Ciri-ciri pubertas primer pada laki-laki adalah mimpi basah. Nah, terus laki-laki punya nggak sih kayak cairan estrogen gitu? Punya, namanya cairan testosteron. Cairan testosteron itu akan menghasilkan yang namanya sel sperma. Nah, biasanya lebih cepat perempuan dulu yang mengalami atau laki-laki dulu sih? Biasanya lebih cepat mengalami adalah perempuan, lebih cepat mengalami daripada laki-laki. Nah, itu semua yang saya sebutkan adalah ciri-ciri pubertas pada perempuan dan laki-laki yang primer atau yang utama. Sekarang saya akan menjelaskan yang non primer atau sekunder. Biasanya itu yang fisik gitu, perubahan fisik. Nah, untuk perempuan tuh biasanya apa aja sih? Perempuan itu biasanya mengalami suara lebih nyaring, terus punggung terlihat lebih lebar, terus tumbuh payudara, dan lain-lainnya. Nah, laki-laki apa aja sih? Laki-laki itu biasanya dadanya terlihat bidang, suara menjadi lebih berat atau lebih besar, terus ada juga yang tumbuh jakun dan tumbuh kumis. Nah, itu semua adalah ciri-ciri pubertas pada perempuan dan laki-laki, primer dan non primer. Nah, biasanya tuh pada masa pubertas kita akan mudah terpengaruh oleh namanya pergaulan bebas. Nah, bagaimana sih agar kita terhindar dari pergaulan bebas? Ada yang namanya tips sukses pubertas. Nah, artinya kita agar bisa lolos dari masa pubertas menuju masa dewasa dengan lancar tanpa adanya pergaulan bebas dan hal-hal negatif yang tidak kita inginkan. Nah, tips sukses pubertas ada 6. Apa aja sih? Tips sukses pubertas ada 6, yaitu 1. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, bertanya, mencari informasi tentang pubertas, dan bertanya-tanya mencari informasi tentang pendidikan seks juga kepada orang yang mengerti. Yang ketiga, ada melakukan hal positif atau segala hal yang positif, bukan yang negatif ya. Dan yang keempat, ada memilih teman atau pergaulan yang baik. Yang kelima, membaca buku pengetahuan, karena pada masa pubertas itu kita banyak pengen tahu gitu, pengen tahu ini itu gitu. Nah, terus yang keenam, ada kembangkan hobi dan bakat murni, sama kayak nomor 5 ya. Jadi kita harus kembangin hobi dan bakat, karena biasanya tuh kalau masa pubertas kita lebih cepat menangkap apa yang telah diberikan oleh misalkan oleh guru atau apa gitu ya. Nah, biasanya pada masa pubertas kita akan lebih mudah
terkena penyakit, biasanya itu penyakit kulit. Nah, bagaimana sih cara agar kita bisa terhindar dari semua itu? Nah, itu namanya cara menyikapi pubertas. Cara menyikapi pubertas ada 5, yaitu 1. Menjaga kebersihan tubuh dengan baik seperti mandi 2 kali sehari, rajin mengganti pakaian dalam, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada mengonsumsi makanan yang sehat untuk tubuh ya, agar sama satu lagi, rajin berolahraga, itu juga penting biar tubuhnya sehat gitu ya, lebih jogging gitu. Yang ketiga, ada memilih tontonan dan bacaan yang baik, karena nanti takutnya ke hal-hal yang negatif gitu ya, bukan yang positif malah yang negatif gitu. Yang keempat, ada hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Yang kelima, ada rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Nah, saya sudah menjelaskan tentang arti dari pubertas, terus tahap pertumbuhan pada manusia, ciri-ciri pubertas primer dan non primer pada perempuan dan laki-laki, tips sukses pubertas, dan cara menyikapi pubertas. Nah, sekian dari pidato saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata, yang ada juga mungkin ada yang menyinggung Anda. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.